Sampai hadir semua? Oke, bagus. Siapa? Zahra nggak datang. Zahra keterangannya apa? Sakit. Ada suratnya ya? Oke, ada lagi? Tidak ada. Nah, lalu sebelum kita memulai pelajaran ini, kita bernyanyi dulu ya, untuk menandakan kecintaan kita terhadap negara ini. Oke, dipimpin oleh Jenaya. Nanti sekalian doanya ya. Oke, setelah bernyanyi kita berdoa. Rina, ya, lagu wajib. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdiri. Semuanya berdiri. Mulai kita bernyanyi. Di 1, 2, 3 ya. Kami yang bertanda ya. Silakan duduk semuanya. Oke. Nah, Ibu mau bertanya sama kalian. Siapa yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Ayo, angkat tangan. Siapa yang ingat? Ya, Evan. Ya, dampak penjajahan di bidang ekonomi dan di bidang politik. Coba Ibu mau bertanya kepada si Akhir. Akhir, apa yang kamu ingat tentang dampak penjajahan di bidang ekonomi? Adanya sistem sewa tanah yang diberikan Ayo, sistem sewa tanah yang diterapkan oleh siapa? Oleh Raffles. Iya, Thomas Stanford Raffles. Bukan Dendles ya. Nanti dibaca lagi materi kita yang udah dipelajari ya. Bahwa Dendles itu menerapkan sistem wajib setelah terima hasil panen ya. Tapi kalau dia Raffles menerapkan sistem sewa tanah. Ya. Jadi dibaca lagi. Oke, jangan lupa. Nah, hari ini kamu akan belajar materi lanjutannya. Kalau minggu lalu kamu belajar tentang dampak penjajahan di bidang ekonomi dan di bidang politik. Hari ini kamu akan belajar tentang dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang budaya dan pendidikan. Oke. Tapi mau bertanya, apa kira-kira yang kamu tahu yang masih bisa kamu lihat saat ini dampak penjajahan di bidang pendidikan? Sebelum kita mulai masuk pelajaran, Ibu mau tahu dulu apa yang bisa kamu simpulkan dampak penjajahan di bidang pendidikan yang masih bisa kita lihat saat ini? Kira-kira? Ya, Grace. Iya, munculnya politik etis yang memungkinkan bangsa Indonesia untuk sekolah. Ya, kamu jenanya angkat tangan kenapa? Apa yang banyaknya dibangun sekolah-sekolah dan infrastruktur. Iya, bahwa pemerintah Belanda pada masa itu memberikan fasilitas sekolah, walaupun sekolahnya nanti berdasarkan golongan. Ya, ada yang mau bicara lagi? Ya, Reva. Munculnya kaum terpelajar. Ya, munculnya kaum terpelajar, kaum cendekiawan yang telah mengenyam pendidikan, tapi bergerak untuk menekan penjajahan. Ya, oke. Ini sebelum Ibu memulai pelajaran ini, kita bagi kelompok dulu ya. Oke, hitung 1 sampai 4. Nanti yang menyebutkan angka 1 kelompok 1, yang menyebutkan angka 2 kelompok 2 ya. Dimulai dari sini tidak? 3. Oke, setelah kamu terbentuk kelompoknya, Ibu mau sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi setelah kamu selesai mempelajari materi hari ini, kamu akan dapat menganalisis dampak penjajahan Belanda di bidang budaya dan bidang pendidikan. Oke, lalu kamu dapat menyimpulkan apa keterkaitannya dengan kehidupan saat ini. Oke, paham sampai di situ ya? Nah, itu mau kita capai hari ini. Oke, nah lalu di sini ada video pembelajaran, bukan video ya, PowerPoint, yaitu tentang dampak penjajahan Belanda di Indonesia. Salah satunya di bidang budaya, di mana ada beberapa banyak kosakata yang kita serap dalam kehidupan berbangsa saat ini. Contohnya ya, handuk. Handuk ini adalah bahasa Belanda. Ini tulisannya.
Indonesia mengenal bagaimana cara berfoto manusia. Oke, bagaimana cara mengatur saat ini? Coba ikut dengar pendapat saya juga. Oke, kemudian nah. Jika pada yang kedua itu kita mengetahui cara yang makan yang benar dan berkumpul. Oke, cara makan yang benar. Iya, jangan tanya. Dari gambar nomor 2 itu kita mengetahui budaya pesta lagi bersama makan dan belanja. Iya, itu dia bahwa budaya pesta dan sambil makan kayak gini, berdiri kayak gini, itu bukan budaya Indonesia, ya. Itu budaya yang diperkenalkan oleh Eropa. Baik ya. Dilihat masalahnya apa yang mau kamu diskusikan di kelompok, minimal satu masalah per kelompok. Oke, kan? Hai guys, kalian tentang sejarah Indonesia pergunakan menggunakan sistem kerja yang angsa. Akte ini berlangsung pada masa kolonial. Banyak orang sekarang menyiapkan diri penguasa untuk dijadikan budak, tersebar utang, tidak mampu membayar mas kawin, kegagalan panen, atau malapetaka lain. Bagi mereka, lebih baik menjual diri untuk beroleh makanan daripada mengemis. Para budak bekerja membangun tempat tinggal, menghibur tamu dengan menyanyi dan menari. Anak negeri di masa kolonial tak punya banyak cita-cita. Mereka hanya bisa melanjutkan kerja orang tua mereka sebagai petani, kulit kebun, Ketiga, dan gambar yang ibu sudah tampilkan, kamu boleh melihat masalahnya dari kedua media pembelajaran itu ya. Oke, ingat setiap kelompok harus terlibat. Diskusikan masalahnya apa, tuliskan di AKPD-nya. Oke, lalu sumbernya bisa dari jurnal yang udah ibu buat di Padlet itu. Boleh dibuka Padletnya ya. Silakan nak didiskusikan, semua harus terlibat. Masalah yang dilihat? Oke, bagus. Apa masalahnya? Iya, oke. Bagus. Bagus ya. Itu jawabannya ada di jurnal yang ibu udah buatkan. Buka padanya ya. Judulnya perbudakan. Itu judulnya. Oke. Ada masalah ini kelompok satu? Ya ada, aman ya. Kalau ada masalah angkat tangan, bilang ya. Diskusinya? Selamat pagi semuanya. Pagi. Berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Catherine. Saya Ririn. Saya Nata. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Fusi. Tuliskan permasalahan apa yang kalian temukan dari kegiatan proses pembelajaran. Permasalahan yang kami temukan yang pertama itu pendidikan diskriminatif yang terjadi di zaman Belanda ke dalam dua benua. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh dia. Analisislah mengapa permasalahan tersebut terjadi. Masalah tersebut terjadi karena Belanda membuat politik etis bagi bangsa Indonesia sehingga menciptakan serta membangun sekolah yang terbagi atas dua golongan.
tetangga di desa sehingga mereka bermigrasi ke kota. Terima kasih. Ya, pemikirannya sangat kritis. Apakah penjajahan itu tidak sampai ke desa? Ya, yang dijawab. Cukup performa ya, saya kritis. Nah, kita sudah selesai mempelajari bagian ini. Yang orang coba buat kesimpulannya masing-masing ya. Buat kesimpulan masing-masing. Saya mau tanya kepada si Anta. Anta, apa ya kesimpulan yang bisa kamu lihat saat ini? Ya? Ya, kalau yang bisa mengetahui perbedaan pendidikan yang berbeda dengan bisa dengan tidak awal. Jadi, kita tahu sekarang pendidikan sudah lebih baik di Indonesia. Ya, jadi kamu akhirnya tahu bahwa terjadi perbedaan dorongan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Penjajahannya apa yang kamu suka dari hari pelajaran hari ini, atau yang tidak kamu suka, lalu apa yang ingin kamu sampaikan refleksinya bebas ya. Oke, coba refleksi dari si Catherine. Ayo Catherine, apa refleksi yang bisa kamu buat hari ini? Ayo sendiri. Saya suka dari pembelajaran pendidikan di mana Dengan doa ya, dipimpin oleh Yuri pimpin doanya. Enak. Pimpin doanya. Di sini nak, di sini. Oke. Ya, pimpin doanya. saya mengelola